warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Kayla Tulusana. Pada video kali ini kita masih membahas seputar MCSNA ya teman-teman. Yang mana pada video sebelumnya itu kita telah belajar mengenai basic configuration. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai internet gateway. Nah, kemudian apa saja sih teman-teman yang akan kita bahas pada bab kali ini? Jadi pada bab kali ini kita akan bahas ini ya teman-teman, sekitar ada 10. Yang mana yang pertama itu ada pengenalan internet gateway, kemudian yang kedua ada tahapan konfigurasi NAT, kemudian yang ketiga ada konsep konfigurasi WAN, kemudian yang keempat ada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, kemudian yang kelima ada konfigurasi WAN dengan metode manual, kemudian yang keenam ada konfigurasi LAN, kemudian yang ketujuh ada konfigurasi NAT, yang kedelapan ada NAT tricks, kemudian yang kesembilan ada perapian konfigurasi, dan yang terakhir ada ARP ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan internet gateway. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai internet gateway teman-teman. Untuk membantu pembahasan kali ini saya telah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Yang mana di sini itu terdapat 5 PC ya teman-teman, dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco, dan juga terdapat satu perangkat MikroTik yang terhubung ke internet. Dan goalsnya nantinya itu adalah agar router kita itu dapat terhubung ke internet yang nantinya akan kita sharing ke klien, sehingga sekumpulan PC ini ya teman, nantinya itu dapat mengakses internet. Nah, inilah yang disebut dengan konsep dari internet gateway ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan langsung saja untuk mengimplementasikan pada environment semestinya Pinet Lab ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki perangkat yaitu MikroTik yang tersambung ke ISP ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita dapat menambahkan perangkat yang namanya switch ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Cara menambahkan perangkatnya itu di sini bisa klik kanan, kemudian di sini kita pilih mau. Selanjutnya di sini kita klik yang Cisco IOL karena saya menggunakan vendor Cisco. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan vendor lainnya ya teman-teman. Nah, untuk mencari image perangkatnya itu teman-teman dapat mengunjungi sebuah website, yaitu namanya di sini bisa teman-teman cari, yaitu namanya Lab Hub. Nah, ini websitenya ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat banyak image perangkat yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini kita klik Cisco IOL-nya. Kemudian pada image ini kita pilih layer 2 ya, atau image Cisco yang sudah kita miliki. Kemudian di sini pada name, di sini saya akan rubah menjadi SW strip switch. Kemudian pada icon, di sini kita akan rubah. Di sini teman-teman bisa cari iconnya. Di sini saya akan rubah menjadi switch. Di sini teman bisa search dengan switch, yaitu switch. Nah, di sini saya akan pilih yang ini ya teman-teman, yang warna biru ini, yang switch.png. Jadi kita klik select. Nah, kemudian pada internet di sini saya akan tambahkan yaitu menjadi 2. Nah, untuk masing-masing internet memiliki 4 port ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian jika sudah, di sini teman-teman bisa klik save. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan perangkat lagi dengan klik kanan dan pilih node. Dan di sini kita akan menambahkan perangkat yang namanya virtual PC atau VPCS ya teman. Kita klik virtual PC. Nah, di sini saya akan menambahkan PC-nya menjadi 5 sekaligus ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik save. Karena di sini namanya tidak peraturan, maka di sini kita bisa mengubah namanya agar menjadi teratur ya teman. Sini saya akan ubah. Oke, di sini saya sudah mengubah nama PC-nya satu persatu ya teman. Selanjutnya di sini kita bisa hubungkan switch ini ke MikroTik-nya ya. Kemudian klik save ya teman di sini. Dan jika sudah, di sini pada kelima PC-nya juga kita hubungkan ke switch-nya.
Oke, di sini pada kelima PC-nya sudah terhubung ke switch, dan switch-nya juga sudah terhubung ke mikrotiknya, teman-teman, atau router mikrotiknya. Nah, oke. Nah, saat ini kita telah selesai untuk mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tahapan konfigurasi NAT. Nah, setelah kita memahami konsep dari Internet Gateway, selanjutnya kita juga perlu mempelajari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi Internet Gateway, teman-teman. Jadi untuk tahapan yang pertama itu terdapat NAT atau Network Address Translation, yaitu untuk mentranslate IP address private menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, itu semua PC yang ada memiliki IP private, sedangkan syarat untuk terhubung ke internet yaitu menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin mengakses internet, maka ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP dan untuk konfigurasi. Nah, itu kita akan melakukan pemilihan chain, kemudian out interface, dan juga action ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antara router kita ke ISP. Pada konfigurasi WAN sendiri itu kita akan mengkonfigurasi DHCP client, karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP-nya. Nah, misal ISP itu sudah ada DHCP server, maka mikrotik kita itu bisa kita konfigurasikan sebagai DHCP client. Nah, apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita bisa membelikannya secara manual atau statik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada konfigurasi LAN atau Local Area Network, yaitu cakupannya dari router mikrotik ke klien yang ada ya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi LAN sendiri itu kita akan konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Jadi posisinya itu saat mikrotik kita terhubung ke ISP, maka ia akan bertindak sebagai klien. Namun pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing ke internet ke PC yang ada. Oke, jadi begitu ya, teman-teman, mengenai tahapan konfigurasi internet gitu. Jadi kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep konfigurasi WAN. Nah, di sini kita akan membahas konsep konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP atau penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN sendiri itu terdapat dua cara ya, teman-teman. Metode yang pertama ada yang menggunakan DHCP client, dan ada juga yang menggunakan static atau manual. Untuk perbedaan dari keduanya, jika kita menggunakan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, itu apabila cakupan networknya menyediakan DHCP server, sehingga mikrotik dikonfigurasikan dengan DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Sedangkan jika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka mikrotik tersebut perlu dikonfigurasikan IP secara statik ataupun manual. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu di sini kita akan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN nantinya kita akan lakukan dengan CLI dan juga Winbox ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung saja bisa praktikkan. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk routernya. Kemudian di sini kita masuk ke terminal routernya ya, dengan cara klik 2 kali pada mikrotiknya. Di sini kita akan terlebih dahulu ya, dengan user admin. Dan passwordnya kita enter saja. Kemudian di sini password, kemudian bisa tekan Ctrl C. Nah, nantinya kita itu akan melakukan yang namanya konfigurasi menggunakan DHCP client. Secara defaultnya itu kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Maka jika kita cek dengan IP DHCP client pin, sini kita ketikkan IP DHCP client pin. Nah, maka bisa diperhatikan di sini ini adalah IP DHCP milik kita. Lalu bagaimana jika kita itu belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP ya, teman-teman, di kliennya. Caranya di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke menu IP DHCP client. Seperti ini komennya, enter. Bisa diperhatikan karena IP-nya itu berada di number 0, maka langsung saja kita ketikkan remove number. Seperti ini ya komennya, teman-teman. Dan kita enter, maka IP-nya itu akan terhapus. Setelah IP-nya terhapus, itu kita bisa kembali ke menu awal ya, teman-teman. Jadi kita coba cek interface mikrotik dengan komen interface print ini. Maka di sini bisa diperhatikan kita memiliki 4 interface ya, teman-teman. Yang mana pada interface 1 itu adalah IP DHCP yang mengarah ke ISP. Nah, di sini kita langsung saja bisa konfigurasi IP DHCP kliennya melalui CLI ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan atau ketikkan perintah yaitu IP DHCP client strip client add interface sama dengan yaitu internet 1 ya, teman-teman. Kemudian disable sama dengan no.
seperti ini, dan kita enter. Jika sudah, di sini kita bisa cek jadi dengan IP address pin, enter. Maka di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP kliennya. Kemudian kita cek IP DHCP client print detail. Maka bisa diperhatikan di sini kita mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP address ya teman-teman, yang ini. Gateway, DNS, dan IP address-nya. Nah, untuk yang berbasis UI itu kita bisa konfigurasikan menggunakan inbox ya teman-teman. Ini saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Ini saya akan besarkan tampilan inbox-nya ya. Nah, untuk menu DHCP client itu terdapat pada menu IP. Kemudian di sini kita pilih DHCP client. Di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI teman-teman. Nah, untuk konfigurasi dengan Winbox yang pertama di sini kita hapus terlebih dahulu IP-nya. Jadi kita bisa klik IP-nya dan di sini kita pilih yang tanda ini, tanda min atau tanda remove ya. Di sini IP-nya sudah terhapus ya. Kemudian di sini kita klik tombol plus atau tanda add ini. Dan di sini kita pilih interface-nya, interface 1 ya teman-teman. Dan juga jangan lupa pada use build DNS dan NTP itu di checklist ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa klik apply. Nah, maka kita akan mendapatkan parameter gateway, DNS, server, dan juga IP address-nya. Nah, di sini teman bisa perhatikan pada bagian titik akhir pada IP gateway dan DNS yang titik 2 ini ya. Yang mana nantinya ini akan kita butuhkan ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang mana kita akan konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya konfigurasi WAN secara statik atau manual ya teman-teman. Dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server. Nah, di sini kita akan saja perhatikan dengan menggunakan CLI terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, di sini kita akan menghapus IP address-nya ya teman-teman. Caranya kita masuk terlebih dahulu ke IP DHCP state client. Kemudian print. Nah, di sini IP-nya berada di number 0 ya teman-teman. Jadi kita akan langsung saja ketikkan remove number sama dengan 0. Lalu enter. Lalu di sini kita cek dengan print. Nah, dan di sini IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita cek untuk DNS atau maupun gateway-nya, yaitu dengan kita cek gateway-nya dengan bina. Jadi kita kembali ke awal dulu. Itu dengan bina IP root print. Seperti ini. Kemudian kita cek IP DNS. Dan di sini keduanya sudah tidak ada ya teman-teman. Yang akan kita konfigurasi kan adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi pada terminal di sini ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Jadi langsung saja di sini kita bisa ketikkan IP address sama dengan, misalkan di sini IP-nya itu saya akan menggunakan itu 192.168.136.136/24. Kemudian kita pilih interface. Interface-nya sama dengan enter 1. Kita enter. Lalu di sini kita cek dengan IP address pin. Maka di sini sudah terisi ya teman-teman IP-nya. Kemudian di sini kita pastikan bahwasanya IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya. Di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.164.2 ya teman-teman. Enter. Oke, di sini bisa diperhatikan sudah bisa ping ya. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan default gateway-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP root at gateway sama dengan 192.168.164.2 ya teman-teman. Ini kita enter. Kemudian di sini kita cek IP root print. Nah, bisa diperhatikan ya di sini
Nah, di sini address-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat huruf A dan S ya teman-teman. Yang mana yang untuk A itu artinya aktif dan yang S itu adalah artinya static. Nah, selanjutnya itu di sini kita coba ping 8.8.8.8. Maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasikan DNS-nya. Di sini teman bisa ketikkan IP DNS set server sama dengan kita masukkan IP-nya yaitu 8.8.8.8 dari dana. Lalu kita cek dengan IP DNS ini enter. Dan di sini sudah ada ya, pada serversnya itu sudah ada 8.8.8.8. Kemudian di sini kita akan coba ping google.com ya teman-teman, standar. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi akan menggunakan aplikasi Windows. Nah, pertama kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Di sini kita bisa klik IP, lalu addresses. Di sini IP address ada satunya, kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman dengan klik yang tanda min ini atau remove. Kemudian kita klik tanda plus atau tanda ini. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.164.136. Jangan lupa slide-nya itu slide 24 ya. Kemudian di sini teman bisa klik apply, maka network-nya akan otomatis muncul. Lalu kita klik copy. Selanjutnya kita default gateway. Di sini kita bisa klik menu IP-nya kembali. Kemudian di sini kita pilih menu routes yang ini ya teman. Nah, yang AS ini itu adalah konfigurasi DHCP. Yang AS ini adalah konfigurasi di CLI. Ini kita hapus saja ya teman dengan klik yang ini. Kemudian kita klik tanda plus atau add. Nah, di sini IP address-nya kita biarkan 00. Terus gateway-nya itu di sini kita masukkan, gateway-nya kita isi dengan IP yang sama pada terminal ya teman, yaitu 192.168.164.2. Kemudian di sini kita bisa klik play, lalu oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Kemudian untuk DNS itu kita bisa klik IP, kemudian di sini kita pilih DNS. Nah, di sini sudah terisi 8.8.8.8. Untuk yang lain kita biarkan default saja ya teman-teman. Lalu kita klik apply, kemudian oke. Jika kita cek pada terminalnya, kita kontrol cepat lalu, kemudian kita ping 8.8.8.8, maka di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke fase selanjutnya yaitu mengenai konfigurasi LAN. Oke, lanjut kita akan konfigurasi LAN yaitu local area network. Di sini nanti kita akan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien yaitu Ethernet 2. Kemudian kita juga akan konfigurasi DHCP server. Nah, cost-nya dari DHCP server sendiri adalah laptop yang terhubung ke mikrotik itu dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Oke, di sini kita langsung saja praktikan pada aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address data yang mengarah ke klien dan juga konfigurasi di DHCP server. Yang pertama di sini kita konfigurasi IP address-nya dulu dengan cara mengklik menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini yang mengarah ke klien itu enter 2, dan di sini saya sudah memiliki IP address-nya. Jika teman belum ada, teman bisa tambahkan saja IP-nya pada enter 2 ya teman. Selanjutnya untuk DHCP server, teman bisa klik IP, kemudian kita pilih yang DHCP server. Di sini kita bisa pilih yang ini teman, DHCP setup. Kemudian di sini untuk interface, ini itu di sini kita ubah menjadi atau kita arahkan ke Ethernet 2. Lalu kita klik next. Kemudian kita pastikan IP networknya itu sudah benar ya. Jika sudah, kita bisa klik next. Kemudian IP address gateway-nya pastikan sudah sesuai dengan Ethernet 2. Dan jika sudah, kita klik next. Selanjutnya ini adalah addresses yang akan kita dapatkan dari klien. Ini kita next.
Kemudian untuk DNS servernya adalah 8.8.8.8. Kita bisa klik next. Kemudian untuk last time kita bisa klik next. Jika sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa lakukan pengujian pada klien, yaitu pada pingit web. Ini teman-teman. Di sini teman bisa nyalakan switchnya dan visinya, dan juga pada kelima visinya teman. Oke, di sini pada switch kelima visinya sudah saya nyalakan. Kemudian jika sudah, kita bisa buka terminal kelima visinya sekaligus ya teman. Kemudian pada terminal VPC1 kita bisa ketikkan show IP ini dan enter. Maka di sini masih kosong ya teman. Nah, untuk bisa mendapatkan IP secara DHCP itu kita bisa ketikkan komen, yaitu IP DHCP. Nah, nantinya di sini akan muncul notif door yang mana dia melakukan request dan akan memunculkan output, dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga pada semua di sini teman. Teman-teman, di sini kelima visinya sudah memiliki IP address ya. Lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan yang namanya konfigurasi. Nah, oke, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Di sini untuk konfigurasinya, teman bisa klik menu IP, kemudian kita pilih menu firewall ya. Kemudian di sini kita klik yang NAT, lalu kita klik tanda plus atau add yang ada di pojok ini ya teman-teman. Nah, pada bagian chain di sini kita pilih RSC NAT. Kemudian di bagian out interface di sini teman-teman bisa pilih yang letter 1. Kemudian kita ke action. Di sini kita pilih yang actionnya Mash Curate ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik play, kemudian OK. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada PC. Di sini kita bisa ketikkan pada VPC1 yaitu pin 8.8.8.8. Oke, bisa teman. Kemudian kita coba pin google.com. Oke, bisa juga. Jika DTR, maka artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai matrix. Di sini kita akan mempelajari sebuah trik di mana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC1 yang dapat mengakses internet. Langsung saja di sini kita bisa klik menu IP, kemudian di sini kita bisa pilih menu firewall, kemudian kita pilih menu NAT ya. Kemudian di sini teman bisa klik 2 kali, dan di sini kita ke general. Pada bagian resident address itu kita akan masukkan IP dari VPC1, yang mana VPC1 itu IP-nya ini ya teman, 192.168.8.254. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom rc.address ini ya, di 192.168.254 ya teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik ke play, lalu OK. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada VPC 2 di sini ya, pada penyebabnya, di mana PC atau VPC 2 ini tidak mendapatkan akses internet. Di sini kita coba cek dulu, yaitu show IP. Di sini dia mendapatkan IP yang berbeda ya teman. Di sini kita coba ping google.com. Ini standar. Nah, maka di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita buka aplikasi Winbox-nya kembali. Nah, akan tetapi jika address-nya di sini kita centang itu seperti ini teman-teman, maka berarti selain IP address dari VPC1 itu bisa internetan, sedangkan yang IP-nya sama itu tidak bisa. Oke, di sini kita bisa
langsung saja klik link oke. Di sini kita coba pada VPC 1, kita ketikkan link google.com. Bentar. Nah, maka di sini pada VPC 1 sudah tidak bisa ya teman-teman. Tapi jika kita cek pada VPC 3, misalkan kita coba link google.com, maka di sini dia akan bisa ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya untuk ARP. Di sini akan saya pindahkan ke bab selanjutnya ya. Yang mana pembahasan terakhir yaitu mengenai perapihan konfigurasi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan yang namanya perapihan konfigurasi. Jadi tadi kan kita sudah melakukan yang namanya NAT atau konfigurasi NAT ini, yang mana membuat PC 2 itu tidak dapat internet, tidak bisa internetan. Maka di sini kita bisa rapikan, kita bisa buka Winbox-nya. Lalu di sini kita klik yang IP ya, kemudian kita firewall dan pilih yang NAT ya teman-teman. Jadi kita rapikan konfigurasinya. Dan di sini kita klik dua kali di sini. Di sini kita centang dan di sini IP-nya kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Jadi seperti itu mengenai perapihan konfigurasi. Dan mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.